Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, video reaksi hari ini kita nak dengarkan kupasan ataupun ulasan daripada Bung Binder berkenaan dengan pelantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia guys. Jadi sama-sama kita dengarkan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, itu dia. Kita dengarkan guys daripada bola Bung Binder. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang Patrick Kluivert yang telah diperkenalkan oleh PSSI sebagai pelatih baru dari tim nasional Indonesia kemarin sore, dan dipastikan Patrick Kluivert dikontrak untuk durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Jadi tentu akan dilihat dulu bagaimana performa dari timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert, baru kemudian tentunya dia akan diberikan perpanjangan kontrak. Dan ini adalah hal yang saya pikir ideal bagi seorang pelatih baru agar dia juga perlu memberikan bukti dengan kemampuan dia untuk meracik strategi atau taktik agar timnas kita bisa perform sebaik mungkin dan mendapatkan hasil akhir yang positif. Kalau menurut saya teman-teman, Patrick Kluivert adalah sosok yang ramah, kalem, dan murah senyum. Karena setiap kali dia memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dia diberikan, tampak dia menjawabnya dengan sangat tenang. Bahkan beberapa kali dia tersenyum dan tampaknya dia optimis dengan peluang timnas Indonesia kita untuk lolos ke Piala Dunia. Dan betul faktanya ini bukan tugas yang mudah bagi Patrick Kluivert. Tugasnya sangat berat. Tapi juga penting bagi pelatih baru ini punya mindset yang positif, punya visi yang jelas ke depannya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa memang dalam waktu dekat ini yang dia fokus dengan tim pelatihnya adalah untuk 4 pertandingan kan? 4 pertandingan di round 3 ini kan? Yaitu pertama lawan Australia, kemudian lawan Bahrain, dan kemudian lawan Jepang, dan juga lawan China. 4 pertandingan ini difokuskan. Tapi kemudian juga bahkan nanti akan ada rencana untuk persiapan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Artinya dia telah mempelajari materi pemain dari timnas Indonesia dan juga sedikit banyaklah mempelajari peta kekuatan di round 3 ini. Dan artinya pada saat dia punya tugas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin poin di round 3, artinya yang dia incar itu adalah poin demi poin dari setiap pertandingan. Dan yang dia fokus dulu untuk 2 pertandingan di bulan Maret. Yang dia katakan targetnya adalah 4 poin, walaupun dia inginkan 6 poin, tetapi dia respect kepada tim lawan. Artinya sebetulnya target lawan Australia itu juga adalah kemenangan. Tapi targetnya lebih realistis dengan mengatakan 4 poin. Sama seperti yang saya katakan. Ya, 4 poin itu realistis untuk bulan Maret. Walaupun kalau bisa menang ya bagus, itu bonus. Potensi untuk menang di Australia itu besar. Tapi lagi-lagi diperlukan strategi dan juga taktik. Jadi bukan saja materi pemain. Strategi dan taktik. Nah, inilah yang saya masih belum tahu apa nanti yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Memang dia mengatakan bahwa dia ingin timnas kita bermain lebih menyerang, ya kan? Tapi ya tergantung juga nanti pada saat bermain di Australia, karena Australia juga adalah tim yang kuat. Tapi pada saat dia mengatakan ingin bermain menyerang, artinya sedikit banyak dia sudah punya planning di otaknya bahwa kira-kira formasinya seperti apa. Bahkan dia mengatakan ya dia inginnya sih formasinya dengan 4 back sejajar, tapi mungkin juga akan memakai formasi 3-5-2 yang dipakai timnas lawan Arab Saudi. Jadi tampaknya pelatih ini fleksibel. Dan yang saya suka dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir dengan tekanan. Ya, dia mengatakan itu kan, bahwa dia tidak khawatir dengan tekanan. Nah, inilah yang perlu juga dipahami oleh para pemain. Jadi jangan sampai bermain di bawah tekanan. Karena kalau bermain di bawah tekanan, udahlah, pasti sedikit-sedikit panik. Namun nggak gampang loh bagi Patrick Kluivert untuk bisa menyatukan para pemain loh teman-teman. Nggak gampang. Memang dia punya waktu 2,5 bulan, tapi setelah saya pikir-pikir, ya 2,5 bulan itu kan dia punya tanpa pemain. Ya pemain-pemain itu kan kumpulnya nanti. jelang pertandingan, apalagi pemain-pemain yang bermain di luar negeri.
Nah, gimana caranya nanti dia bisa menyatukan langsung? Atau mungkin sekarang sudah mulai komunikasi dengan para pemain. Karena kan waktunya nanti ya singkat sekali loh. Saya baru kepikiran sekarang loh. Oke, 2,5 bulan ini ada waktu. Mungkin sekarang ini komunikasi dengan para pemain, mempelajari. Ya, lagi-lagi mempelajari lebih detail lagi tentang kekuatan dari tim lawan. Tapi untuk menyiapkan strategi ini kan, ya kalau para pemain cuma berkumpul beberapa hari, nggak akan gampang bagi Patrick Kluivert. Maka itu saya harapkan 2 asisten pelatihnya juga bisa membantu dia. Alex Pastoor kan belum datang ya. Tapi sudah ada Dani Lanzat ya. Alex Pastoor yang feeling saya nih yang merupakan otaknya nih nanti untuk strategi dan taktik. Kalau Kluivert ini kan sosoknya, figurnya nih. Untuk berkomunikasi dengan para pemain. Dia bahkan mengatakan bahwa para pemain lokal yang merupakan jantung dari tim nasional Indonesia. Dan itu gak salah dia mengatakan seperti itu. Tapi dia juga mengatakan kan dia belum melihat juga secara full kualitas dari para pemain lokal kita yang bermain di kompetisi domestik. Walaupun menurut saya tetap untuk 4 pertandingan ke depan ini mayoritas yang akan dipilih adalah pemain-pemain diaspora kita, karena seperti yang selalu saya katakan bahwa timnas Indonesia kita bisa perform seperti sekarang, bisa masuk ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, bisa punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia, sampai sebelumnya juga timnas U23 kita lolos sampai semifinal di Piala Asia U23, sampai timnas senior kita lolos dari fase grup Piala Asia, ya karena memang hadirnya pemain-pemain diaspora ini, hadirnya para pemain kita yang bermain di Eropa. Kalau nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena kita sama-sama tahu, kualitas para pemain lokal kita ini belum memenuhi standar untuk bermain di level tertinggi seperti sekarang. Jadi inilah yang kita harapkan, bahwa yang akan dipilih adalah pemain-pemain pilar yang sebelumnya memang sudah punya track record performa untuk memberikan kontribusi. Dia juga pastikan bahwa J. Itses akan tetap menjadi kapten, ya artinya dia menjawab segala sesuatu yang dipikirkan oleh kita semua sebagai supporter tim nasional Indonesia. Tapi kan segala sesuatu ini baru dia jelaskan secara verbal, belum dia praktekkan. Nah, ini yang nanti kita tunggu secara praktek seperti apa. Karena tentu dia membutuhkan waktu juga untuk bisa membuat para pemain itu paham dengan game plan-nya, dengan asistennya. Jadi saya feeling ya sekarang ini tentu yang akan dilakukan adalah komunikasi. Dan juga seperti yang dia katakan bahwa dia juga sudah bicara dengan Jairo ya. Jairo Ridwan, artinya Jairo juga akan diajak gabung ke timnas Indonesia. Nah, artinya kan dia punya 2 misi. Bukan cuma memajukan timnas kita, tapi juga agar mencari para pemain keturunan kita lain yang berada di luar negeri supaya bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Karena memang fokusnya untuk membawa timnas Indonesia ini mendunia. Jadi ya mau tidak mau memang diperlukan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, yang punya garis keturunan Indonesia, yang punya darah Indonesia. Jadi itu yang memang sekarang juga akan dia lakukan. Dan saya pikir ya memang harus seperti itu kalau timnas kita mau bermain di Piala Dunia. Sambil juga nanti tentu harus ada upaya, ya kan, bagaimana membenahi pembinaan usia pemain muda kita dengan nanti adanya Dirtek. Nah itu juga penting. Jadi yang saya harapkan, oke, short term ini memang untuk Piala Dunia, tapi nanti ke depannya, long term ini, kan dia juga mengatakan nanti sudah ada rencana 4 tahun. Nah itu mungkin nanti akan dia jelaskan, karena sekarang udah fokusnya ini adalah untuk bawa timnas kita ini lolos ke Piala Dunia. Dan sikap optimis dari Patrick Kluivert inilah ya yang saya lihat adalah sinyal yang positif juga bagi kita semua. Ya bagaimana nanti hasilnya kita tunggu. Ya kan? Kalau sekarang saya sendiri tidak bisa prediksi apakah timnas kita akan lolos atau enggak, atau apakah akan lolos dari round 3 atau dari round 4, tapi peluang tersebut ada, peluang itu sudah di depan mata. Namun lagi-lagi saya katakan strategi dan taktik, karena yang penting bagi timnas Indonesia kita bukan bermain indah, tetapi bermain secara taktis. Karena hanya taktiklah yang bisa melumpuhkan tim lawan. Sebaliknya juga tim lawan sekarang memonitor dengan adanya pelatih baru di Indonesia, apa yang kemungkinan akan dia lakukan, dan pemain-pemain mana yang akan dia pilih. Mereka juga memonitor tentunya. Dan memang dengan sekarang adanya Patrick Kluivert yang kita harapkan, ya kan, bahwa para pemain kita yang bermain abroad ini bisa bermain secara kompak. Mulai dari pertandingan pertama lawan Australia. Karena kan pertandingan lawan Australia juga menjadi salah satu pertandingan yang Patrick Kluivert menargetkan untuk mendapatkan poin. Jadi seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, ya ada baiknya kita sebagai supporter timnas Indonesia jangan juga mengganggu pelatih baru ini. Tapi yang kita perlu lakukan adalah support timnas kita, yang berarti siapapun pelatihnya perlu kita support. Perlu kita berikan dia ruang untuk dia bertugas, untuk dia menjalankan tugasnya. Untuk dia coba untuk meramu strategi atau taktik yang tepat.
agar timnas kita bisa mendapatkan poin, mengoleksi poin, dan lolos ke Piala Dunia yang merupakan harapan dan mimpi kita. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya percaya prestasi sama juga yang dipercaya oleh Patrick Kluivert. Jadi gak ada salahnya kan apa yang saya omong sebelumnya, bahwa Patrick Kluivert juga datang untuk memberikan hasil. Karena ya tim ini memang sudah terbentuk. Dia sendiri mengatakan ini tim yang sudah terbentuk, sudah berjalan ini progresnya, tinggal dipertahankan dan lebih bagus lagi, ya kan? Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti apa berita terbaru. Saya feeling berita terbaru nanti tentu tentang tambahan pemain keturunan Indonesia yang kita harapkan ya. Memang jika dibutuhkan oleh timnas Indonesia, ya silakan juga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan saya pernah mengatakan di timnas U20 juga, itu kalau gak ada Jens Reven sulit juga bagi timnas Indonesia U20 kita untuk lolos ke Piala Asia, dan sekarang punya target untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi memang pemain-pemain keturunan kita yang bermain di Eropa itu memang diperlukan untuk membuat permainan dari timnas kita jauh lebih baik. Oke teman-teman, sampai sini saja saya bisa memberikan penjelasan saya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya adalah supporter timnas Indonesia. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, akan saya support agar timnas Indonesia kita bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Alright guys, itu dia perbahasan oleh Bung Binder berkenaan dengan Patrick Kluivert daripada sidang media yang dilakukan. Katakan bahawa Patrick Kluivert ini sangat optimis untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 guys. Wow, memang satu cita-cita yang sangat besar ni guys. Dan seperti mana yang Bung Binder katakan tadi, cuma hanya ada 2 bulan untuk Patrick Kluivert macam mana untuk membentuk pasukan tersebut guys. Tetapi macam mana yang Patrick Kluivert nyatakan, pasukan ini telah pun tersedia, sudah ada guys. Macam mana untuk dipertahankan, dan mungkin ada taktikal baru ke yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Satu lagi, Patrick Kluivert ni dia macam satu figure lah untuk menarik ramai lagi pemain-pemain warisan kelas A guys untuk menyertai timnas Indonesia guys. Dan seperti mana yang Bung Binder katakan tadi, Jairo kemungkinan akan bergabung dengan timnas Indonesia guys. Kita tunggu saja bila masa akan diumumkan. Oleg Ramani juga kita tunggu juga. Itulah pentingnya bila ada seorang figure ataupun superstar seperti Patrick Kluivert ni. Lagi-lagi dia orang Belanda guys. Mungkin lebih mudah untuk dia berkomunikasi dengan pemain-pemain yang mempunyai darah warisan ini. Wow, bagaimana guys pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen ni di kolom komentar di bawah guys. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang lonceng. Jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.